Presiden Prabowo Subianto mengatakan tidak akan nyapres jika kinerjanya tidak baik di tahun keempat. Prabowo juga menyinggung peluang AHY maju Pilpres 2029 pemirsa. Kita akan langsung membahasnya bersama dengan Herman Hairon, yakni Ketua DPP Partai Demokrat. Kemudian juga ada Mas Adi Praetno, yakni Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Selamat malam Bapak-Bapak sekalian. Selamat malam. Baik, Bang Herman dan juga Mas Adi, terima kasih sebelumnya sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Ada saya Anissa Fauzia. Saya ingin ke Bang Herman terlebih dahulu. Bang Herman, ini Demokrat sebagai partai politik yang berada di dalam tubuh Koalisi Indonesia Maju. Kemudian bagaimana menanggapi dari pernyataan Presiden Prabowo Subianto? Ini melihatnya apakah sebuah sinyal positif begitu untuk Mas AHY? Menurut Anda seperti apa? Ya, pertama ya tentu diaminkan saja ya, karena ini adalah doa yang baik. Tetapi kami sebetulnya masih belum berpikir di situ, termasuk di dalam Kongres juga kami membahas rekomendasi politik, bahkan tidak menyentuh terhadap pencalonan presiden. Kami lebih condong bahwa sesuai dengan tema yang telah diusung, kami ingin mensukseskan pemerintahan Presiden Prabowo dan hal-hal terkait dengan persoalan pemenangan presiden dan pencalonan presiden, kami rujuk kepada keputusan ketum dan ketua majelis tinggi partai. Nah, tetapi saya kira juga bisa dimaknai bahwa Pak Prabowo juga menilai pada setiap potensi masyarakat yang tentu mampu untuk bisa membawa Indonesia ke depan. Ya, kami aminkan bahwa ini juga penilaian positif dari seorang presiden. Namun yang ketiga, ya tentu masih jauh lah gitu ya berbicara persoalan pencapresan ini, sehingga alangkah lebih baiknya dalam waktu-waktu hari-hari ke depan dengan situasi ekonomi yang penuh tantangan, tentu kita bicara bagaimana mensukseskan pemerintahan ini, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan ada tantangan besar sebetulnya yang dihadapi oleh Mas AHY ke depan adalah yang disebutkan juga dalam pidatonya Pak Prabowo, bagaimana akan membangun giant sea walls dari ujung Banten sampai ke ujung Gresik. Ini sebuah tantangan yang besar dan akan dilaksanakan segera. Bagaimana menyelesaikannya, bagaimana teknisnya, dan tentu sumber-sumber pendanaan. Ini kan menjadi tantangan besar. Dan saya kira kesuksesan Partai Demokrat, kesuksesan Mas AHY di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya juga adalah merupakan bagian tidak terpisahkan dari suksesnya Presiden Prabowo dalam memimpin Indonesia. Oke, artinya akan fokus pada kerja-kerja nyata terlebih dahulu meskipun masih dini begitu ya untuk menentukan ataupun menyatakan. Dan kita juga tahu sepertinya pada Kongres kemarin ini nampaknya Demokrat juga belum menyerukan begitu, menyuarakan secara langsung kepada publik bahwa AHY sebagai capres di tahun 2029. Apakah ini memang etika politik begitu, mengingat bahwa Demokrat berada di dalam tubuh Koalisi Indonesia Maju yang diketuai oleh Presiden Prabowo Subianto. Tapi kalau misalkan ini memang sudah ada sinyal positif, memangnya tidak ada Bang Herman tujuan ke sana? Apakah ini juga sudah kemudian ada begitu ide-idenya? Ya, dalam politik kan memang ada etika dan norma gitu ya. Dan kalau mengukur kepada pemerintahan saat ini kan juga baru 100 hari. Sehingga menurut saya persoalan-persoalan terkaitan dengan pencapresan, bahkan juga ini menjadi menjadi pembicaraan dan diskusi di internal kami, kita lebih baik kepada mensukseskan pemerintahan ini gitu ya. Dan kalaupun sekali lagi Pak Prabowo menyinggung-nyinggung pencapresan ke depan dan nama ketua umum kami disebut, ya aminkan, mudah-mudahan juga ada prospek ke depan tanpa kemudian harus menabrak aturan, etika, norma yang tentu itu dipegang teguh oleh seluruh kader Demokrat. Oke, baik. Kalau begitu, Mas Adi, saya ingin tanggapannya ini kalau dari Partai Demokrat sepertinya kalau di internalnya masih diskusinya terkait dengan kinerja, kemudian juga untuk etikanya juga tidak ingin bertabrakan begitu. Kalau dari Mas Adi sendiri melihatnya tanggapannya seperti apa terkait dengan pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung peluang Mas AHY untuk tahun 2029, Mas Adi? Ya, saya kira secara prinsip kalau kita membaca putusan Mahkamah Konstitusi di mana ambang batas presiden itu sudah dihilangkan,
semua partai politik yang lolos ke parlemen, termasuk Demokrat, itu sebenarnya punya kemewahan untuk mengusung calon presiden atau calon wakil presiden. Jadi kalau saya memaknai pidato Prabowo itu dalam konteks bahwa sebenarnya partai-partai di negara kita, terutama yang lolos ke parlemen itu sebenarnya dia punya hak untuk memajukan kader terbaiknya. Bukankah misalnya pencalonan capres itu adalah puncak tertinggi sebenarnya bagi setiap partai untuk memenangkan satu kompetisi. Nah, yang kedua, opsi memajukan calon presiden di 2029 itu kan pilihannya dua, sebagai calon presiden ataukah misalnya sebagai calon wakil presiden. Nah, kalau memang Demokrat misalnya punya intensi memajukan AHY sebagai calon presiden, maka sangat mungkin akan berhadapan-hadapan dengan Prabowo atau dengan siapapun nantinya yang punya tiket maju. Atau opsi yang kedua, misalnya mencalonkan AHY sebagai calon wakil presiden, dan itu sangat mungkin bisa berpasangan dengan Prabowo Subianto. Hanya dua opsi itu yang paling mungkin bisa dilakukan oleh Partai Demokrat. Nah, kalau bicara tentang AHY bisa maju dan kemungkinan misalnya berpasangan dengan Prabowo, maka orang kemudian bicara, Gibran gimana posisinya? Inilah yang kemudian membuat Prabowo mengatakan bahwa sekalipun saat itu dalam kongres yang kemudian dihadiri oleh Gibran juga sedang kelihatan akur, sedang kelihatan mesra, tapi kedua tokoh ini bukan tidak mungkin di kemudian hari itu saling berhadapan satu sama yang lain. Tapi pesan Prabowo itu siapapun yang nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 yang menang harus merangkul pihak yang kalah. Saya kira itu adalah statement-statement normatif sebenarnya yang memang ini bagian dari dinamika politik kita yang memang sulit untuk bisa kita tebak. Nah, siapa sangka misalnya Prabowo berkoalisi dengan Jokowi, Jokowi kemudian harus pisah jalan dengan PDIP. Per hari ini Gibran dan AHY kelihatan satu kesatuan dalam game gitu ya. Tapi siapa yang jamin bahwa keduanya ini bisa saling berkompetisi dan saling berhadapan-hadapan di kemudian hari, termasuk di pemilu 2029. Jadi Prabowo sebenarnya ingin mengajak melakukan flashback ya, bahwa di politik kita itu memang hari ini teman, besok bisa jadi lawan. Hari ini kawan, besok juga bisa menjadi lawan. Jadi di situ poinnya sebenarnya, Mbak. Oke, baik. Saya ingin tanggapannya dari Bang Herman. Bang Herman, bagaimana menanggapi hal ini? Apa kalau misalkan memang skenario-nya nanti diproyeksikan untuk menjadi calon presiden, artinya akan langsung berhadapan dengan Presiden Prabowo Subianto. Jika memang diproyeksikan sebagai wakil presiden, artinya ada potensi juga untuk dihadapkan dengan wakil presiden saat ini, yakni Gibran Rakabuming Raka. Kemudian juga sepertinya tidak akan susah-susah amat begitu Bang Herman, karena jika modalnya saat ini juga skenario sebagai presiden ini hanya cukup dari ambang batas presidensial threshold begitu 20%, ini kan sudah dihapuskan. Seperti apa Bang Herman tanggapannya? Kami belum ada pembicaraan itu gitu ya. Dan kalau Mas Adi bicara tentang skenario, tentang kemungkinan, ya sebagai pengamat politik saya kira bisa berbicara berbagai kemungkinan politik atas situasi yang tadi disampaikan oleh Pak Prabowo gitu. Tetapi ya jujur saja kami tidak membicarakan itu gitu. Dalam pembicaraan internal kami justru lebih banyak bagaimana menteri-menteri yang dari Partai Demokrat gitu bisa betul-betul sukses. Bahkan sebagai figur tentu Mas AHY yang saat ini ditugasi oleh Pak Prabowo untuk menjadi Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, bagaimana sukses mengkoordinasikan seluruh pembangunan. Yang tadi saya katakan bahwa tantangan terbesar di depan adalah bagaimana mensukseskan program pembangunan Giant Seawalls yang begitu panjang, begitu besar, kemudian bagaimana tata ruangnya, kemudian bagaimana juga peruntukannya nanti kalau sudah dibuatkan tanggul raksasa di pantai utara Jawa ini. Dan konteksnya adalah memang menyelamatkan masyarakat di sekitar pantai utara Jawa. Itu yang sebetulnya menjadi tantangan sesungguhnya gitu ya. Dan sekali lagi ya, kalau Pak Prabowo menyampaikan itu kan bisa saja penyegaran gitu. Namun ya bisa saja dalam pandangan kami itu adalah penilaian terhadap ketua umum kami yang juga punya potensi gitu. Namun ya sekali lagi bahwa di internal kami tidak ada pembicaraan itu, sekalipun di dalam merumuskan terhadap pernyataan politik Kongres ke-6 Partai Demokrat juga tidak dibicarakan persoalan Pilpres. Bahkan kalau berbicara pemenangan pemilu, yes, kami juga ingin memenangkan pemilu tahun 2029. Kami ingin merebut hati dan pikiran rakyat
untuk bisa mengembalikan kejayaan Partai Demokrat pada tahun 2029 nanti. Namun ketika berbicara Pilpres, ya kami stop dulu di situ karena lebih baik kami fokus kepada membangun tatanan infrastruktur partai, kemudian ada semangat dan spirit memenangkan partai, dan kemudian kami mendelegasikan kepada Ketua Umum dan Ketua Majelis Tinggi agar nanti di Pilpres ya merumuskan untuk kemana arah dan tujuan Pilpres kita supaya juga tetap dan bisa tepat ya, supaya tepat dan sejalan tentu dengan target pemenangan pemilu legislatif dan mempersiapkan juga pemilu pilkada serentak di tahun 2029. Jadi sebetulnya konteks kami konsolidasi ya di situ koridornya gitu. Kalaupun kemudian pada malam itu ada penyampaian atau statement yang kemudian menambah spirit kami, karena ketua umum kami disebut juga sebagai tokoh yang ke depan bisa saja gitu menjadi presiden. Ini spirit dan semangat yang dibangun oleh Pak Prabowo yang kemudian juga menyemangati kami untuk memenangkan pemilu tahun 2029 dalam konteks pemilu legislatif dan pilkada serentak. Pilpres saya kira nantilah gitu ya, karena terlalu dini untuk membicarakan Pilpres gitu. Oke, baik. Masih nanti Mas Adi Pray, ini sepertinya Demokrat merasa masih perlu menahan diri begitu ya dalam mendukung pencalonan ketumnya Mas AHY. Apakah ini sebagai memang bentuk dari etika politik saja karena memang masih berada di dalam tubuh koalisi Indonesia Maju begitu, dan kalau dari pernyataan Bang Herman begitu ini masih terus fokus untuk berkontribusi pada mensukseskan dari pemerintahan Pak Prabowo. Menurut Anda seperti apa, Mas Adi? Ya, saya kira memang semua partai politik sampai hari ini belum bisa memutuskan apakah mereka itu akan berkompetisi di Pilpres mengusung internal sebagai calon presiden atau sebagai calon wakil presiden. Tapi kalau saya membaca secara umum, partai-partai yang lolos ke parlemen itu adalah partai yang punya kesempatan untuk memajukan kader terbaik mereka. Saya kira di situ, baik sebagai calon presiden ataupun calon wakil presiden. Saya juga termasuk yang menduga bahwa AHY yang hari ini sudah didapuk sebagai Ketua Umum Partai Demokrat untuk yang kedua kalinya. Posisinya sebagai Menko menurut saya sebagai bekal ya untuk melihat bagaimana potensi Partai Demokrat akan mengusung AHY. Cuman yang dipikirkan di publik itu apakah nanti AHY akan sebagai calon presiden ataukah sebagai calon wakil presiden. Memang jalannya masih jauh, tapi posisi AHY sebagai Menko pasti akan selalu menjadi sorotan, mengingat apapun yang dikerjakan oleh AHY dianggap sebagai bagian dari bagaimana publik melihat kapasitas dan kompetensi AHY sebagai pejabat publik yang memang sangat layak atau tidak layak untuk diperhatikan sebagai salah satu sosok penting yang kemudian akan diperhitungkan dalam kompetisi Pilpres. Nah, per hari ini memang kalau mau jujur, partai-partai koalisi di KIM ataupun di KIM Plus, tak satu pun ada yang kemudian mengusung calon mereka, kecuali Gerindra yang kemudian memastikan Prabowo untuk maju yang kedua kali. Tentu ini sedang menjaga perasaan politik, menjaga kondusivitas, menjaga konsolidasi politik di internal pendukung Prabowo. Tapi untuk beberapa tahun yang akan datang, mungkin 2 tahun, 3 tahun lagi sudah mulai kelihatan bahwa para pembantu Prabowo, elit-elit penting yang saat ini menjadi bagian dari koalisinya Pak Prabowo, bukan tidak mungkin akan kelihatan bagaimana mereka itu sudah melakukan kerja-kerja politik ya untuk memantapkan dirinya maju di Pilpres. Kan di situ sebenarnya Mbak, memang opsinya ada. Apakah maju sebagai calon presiden ataukah sebatas calon wakil presiden? Karena kalau Prabowo maju kembali di 2029 tentu tidak gampang untuk melawannya. Karena ada kecenderungan partai-partai ataupun presiden petahana untuk bertarung yang kedua kalinya relatif lebih mudah untuk memenangkan pertarungan. Maka opsi yang paling mungkin ya adalah berpikir bagaimana calon wakil presiden. Dalam konteks itulah saya selalu meyakini bahwa elit-elit partai seperti ketua umum, wakil ketua umum adalah orang-orang yang memang selalu diproyeksikan soal kemungkinan mereka akan bertanding nantinya di 4 tahun yang akan datang. Memang terlampau dini bicara itu, tapi biasanya orang seperti AHY, orang seperti Gibran, orang seperti Muhaimin Iskandar, kira-kira begitu, termasuk Zulkifli Hasan adalah sosok-sosok yang akan selalu diperbincangkan soal potensi mereka akan bertanding di 2029, apalagi mereka ini sudah punya tiket untuk maju.
Apalagi yang kemudian perlu ditunggu, bukankah untuk maju sebagai calon presiden dan wakil presiden adalah puncak keinginan semua partai supaya mereka itu bisa berkompetisi di pemilu. Kalau saya begitu konteksnya, Mbak. Ya, karena memang posisi mereka saat ini sangat strategis sekali begitu ya, selain menjadi ketum, terutama untuk Mas Ahaye juga mengemban sebagai Menko. Nah, kalau kita lihat dari pernyataan Presiden Prabowo Subianto ini juga menarik. Tadi Anda juga sempat menyinggung begitu Mas Adi terkait dengan Kongres luar biasa yang memang sudah menetapkan begitu Presiden Prabowo Subianto untuk kembali maju pada Pilpres di tahun 2029. Nah, apakah kemudian dengan adanya pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan bahwa dirinya ini siap untuk tidak maju Pilpres di tahun 2029 jika memang kinerjanya mengecewakan, tidak memuaskan begitu, ini murni bentuk karena komitmen terhadap kinerja atau seperti apa menurut Anda, Mas Adi? Ya, saya kira itu bagian dari retorika populisme. Retorika populisme itu adalah bagaimana Prabowo ingin menunjukkan kepada publik bahwa sebagai seorang presiden, Prabowo itu akan mengerahkan semua kemampuannya untuk bekerja ya, terutama pekerjaan-pekerjaan yang kemudian dinilai pro dengan rakyat, soal makan bergizi gratis, soal pemeriksaan kesehatan gratis, kemudian 3 juta rumah untuk rakyat Indonesia dan seterusnya. Jadi semua visi misi dan janji politik Prabowo itu adalah menjadi pertaruhan sebenarnya yang tentu saja juga menjadi perhatian di seluruh bagaimana para menteri dan kabinetnya ini bisa mengakselerasi itu semua secara tuntas, Mbak. Itulah yang saya sebutkan, ini adalah retorika populisme yang sifatnya diplomatis. Karena ukuran tidak bisa maju sendiri tentu sangat variatif. Karena kalau saya mendukung ataupun karena misalnya saya melihat Prabowo itu pasti akan didukung secara total, pasti akan banyak penilaian-penilaian yang akan memberikan apresiasi yang kemudian dijadikan sebagai guide dan bagaimana Prabowo itu dianggap sebagai sosok yang layak untuk maju kembali di 2029. Itulah yang saya kira ini kan hanya sebatas bagaimana penyampaian kepada publik, diplomasi politik, bahwa sebenarnya Prabowo 4 tahun yang akan datang itu akan mempertaruhkan segala-galanya, bahwa yang ia lakukan itu hanya untuk rakyat dan bukan untuk ke yang lainnya. Makanya Prabowo mengatakan, kalau tidak bekerja untuk rakyat, tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat secara umum, Prabowo minta dikoreksi. Itulah yang kemudian menurut saya ketika pernyataan ini disampaikan di depan penutupan Kongres Partai Demokrat dan ada ketua umum partai, tentu apa yang diinginkan oleh Prabowo ini adalah kerjaan yang kolektif kolegial. Prabowo sukses ya tentu tidak bisa dilepaskan bagaimana para menterinya itu juga bisa bekerja secara maksimal. Menurut saya Ya, oke, kalau begitu saya ingin ke Bang Herman. Bang Herman tadi menyinggung dari tanggapan dari Mas Adi begitu ya, yang sempat menyatakan juga sebelumnya Presiden Prabowo Subianto ini juga meminta untuk Demokrat kemudian mengkritik juga jika kemudian ia tidak setia kepada rakyat. Saya ingin tahu bagaimana kemudian dari Demokrat ini bisa mengimplementasikan dan juga ataupun menjalankan peran ini di dalam pemerintahan. Seperti apa, Bang Herman? Ya, pertama ya bagi Demokrat menjalankan dulu tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kader-kader Demokrat supaya sukses. Yang kedua, Pak SBY 1 hari sebelumnya mengingatkan juga kami bersama ya di dalam pembukaan bahwa diinstruksikan kepada seluruh kader baik yang ada di legislatif maupun di eksekutif agar mendukung pemerintahan Pak Prabowo. Tentu given ya bahwa apa yang diinstruksikan oleh Ketua Majelis Tinggi, oleh Ketua Umum, itu ya harus dijalankan. Kita dalam konteks berpikir bukan pada kritik, tetapi pada mensukseskan. Ya, kami menggunakan bahasa positif. Kritik itu kan pakai kalimatnya negatif gitu ya. Tapi kami menggunakan kalimat positif bahwa seluruh kader memang bertekad untuk mensukseskan pemerintahan ini. Karena berpikiran kenapa kami ingin mensukseskan pemerintahan ini? Kalau pemerintahan ini sukses, rakyat juga yang tentu senang, rakyat juga yang bahagia, rakyat juga yang bisa menikmati terhadap kemajuan dan keberhasilan dari pemerintahan ini. Tetapi kalau kemudian suatu saat pemerintahan ini tidak berhasil, tentu juga yang susah juga adalah masyarakat. Oleh karenanya tidak ada bahasa kritik gitu ya, tetapi bagaimana secara kalimat positif bahwa kami akan mensukseskan terhadap pemerintahan Pak Prabowo gitu. Nah,
Mas Adi, kalau seandainya pemerintahan kesuksesan pemerintahan Pak Prabowo ini bisa dinilainya dari apa begitu? Kemudian indikator utama yang memang seharusnya digunakan untuk menilai keberhasilan dan juga kemudian kinerja presiden memuaskan atau tidaknya begitu ya. Nanti kalau kita lihat ini akan seperti apa untuk indikatornya? Kalau kita lihat saat ini memang approval rating dari kinerja Pak Prabowo sendiri yang kemarin pada 3 bulan pertama begitu di 100 hari pemerintahan pertamanya ini cukup tinggi ya, di atas 80%, koreksi jika salah. Jadi nanti pada akhirnya akan seperti apa indikator utamanya, Mas Adi? Ya, saya kira itu yang repot. Siapa yang misalnya bisa memberikan raport soal kinerja pemerintahan Prabowo ya. Tentu secara subjektif adalah partai-partai yang ada dalam koalisi. Pastinya akan memberikan semacam petunjuk apakah misalnya Pak Prabowo Subianto itu adalah sosok yang kemudian akan dimajukan untuk yang kedua kalinya. Tapi kalau bicara tentang internal Gerindra, rasa-rasanya tiketnya sudah diberikan. Dalam hari ulang tahun puncak Gerindra yang ke-17 sudah nyata bahwa Prabowo akan diusung kembali sebagai calon presiden untuk yang kedua kalinya. Itu yang paling mungkin karena kalau penilaian pihak eksternal, misalnya survei opini publik ataupun penilaian-penilaian yang sifatnya kualitatif agak sulit untuk bisa dijadikan sebagai petunjuk. Di survei misalnya harus diakui bahwa tingkat kepuasan publik hampir mencapai 80%. Yang itu mencerminkan bagaimana masyarakat menganggap Prabowo dinilai sebagai pemimpin yang sudah bekerja dan ada harapan yang cukup besar bagaimana persoalan-persoalan kebangsaan itu bisa tuntas. Tapi kalau kita menggunakan parameter yang sifatnya kualitatif, kelompok-kelompok kritis misalnya, kan masih banyak yang kemudian memberikan catatan-catatan bagaimana pemerintahan Pak Prabowo dan Gibran itu masih dinilai belum maksimal dan masih begitu banyak PR-PR yang sebenarnya harus bisa dituntaskan. Nah itu yang kemudian menurut saya tergantung bagaimana cara mengukurnya. Tapi secara prinsip bagi saya kalau melihat bagaimana kinerja Prabowo ya tentu adalah tim internal apakah sangat layak untuk dimajukan kembali ataupun tidak. Tapi saya mungkin sangat prematur ingin saya katakan pasti partai-partai pendukungnya sebagian besar ingin terus untuk memberikan kesempatan yang kedua kepada Prabowo untuk bertanding yang kedua kalinya. Itu ada kecenderungan secara umum bahwa petahana presiden terpilih adalah sosok yang memang untuk periode yang kedua kalinya itu sangat mungkin ya untuk bertanding kembali dan kemudian diusung untuk menangkan pertarungan-pertarungan selanjutnya. Begitu Mbak. Oke, meskipun sangat mungkin begitu ya untuk disandingkan kembali ataupun maksud saya adalah untuk kemudian diusung kembali Presiden Prabowo Subianto ini. Sementara kan kalau untuk dari kinerja Presiden Prabowo tentunya tidak hanya sendiri begitu, tidak hanya dari kinerja Presiden itu sendiri. Tentu ditopang oleh para pembantunya Mas Adi yakni dari menteri-menterinya. Belakangan kita melihat sepertinya Pak Prabowo ini bak superhero begitu, di mana ada kegaduhan dari kebijakan-kebijakan ataupun kita sebut kecerobohan dari menterinya ya, yang menjadi kemudian approval rating Pak Prabowo ini juga sangat bertumpu pada super tim yang seharusnya ini mereka bekerja sama. Bagaimana Mas Adi melihatnya? Ya, kalau di survei itu kan ditanyain satu-satu Mbak, bagaimana Anda melihat kinerja Presiden, bagaimana Anda melihat kinerja Wakil Presiden. Baru ditanya misalnya bagaimana Anda melihat kinerja Presiden dan Wakil Presiden. Baru setelahnya ditanya satu persatu, bagaimana kinerja menteri-menteri, Menko, ataupun menteri-menteri yang lain. Akan kelihatan karena di situ akan terjadi semacam sistematisasi penilaian, mana yang memberikan penilaian yang cukup tinggi kepada presiden dan kepada menteri-menteri yang lain. Kalau survei-survei yang dirilis kemarin secara terbuka itu adalah penilaian akumulasi. Bagaimana publik melihat 80% menganggap sudah puas dengan Presiden Prabowo. Itu artinya tentu saja orang tidak mau tahu apapun yang sudah terjadi pada Pak Prabowo itu adalah kerjaan Pak Prabowo yang pastinya sudah disupport secara total oleh para menteri-menterinya. Oleh karena itu bagi saya melihat Pak Prabowo itu adalah bagian dari kesatuan tim, satu kesatuan tim yang ada yang supaya semua resource dan semua kemampuan politiknya itu dimaksimalkan untuk bagaimana menunjukkan citra dan kinerja presiden terutama untuk mensukseskan program-program yang dinilai pro dengan rakyat itu. Katanya tadi ada ingin bikin Jansi Wall kan sepanjang Banten sampai Jawa Timur. Itu kan program-program yang selama ini tidak pernah dilakukan dan itu sangat ditunggu. Program-program soal Sumaga Pangan, program-program soal
renewable energi, energi terbarukan, itu adalah hal-hal yang paling banyak ditunggu. Ya. Kalau itu bisa dilaksanakan, kalau itu yang bisa dituntaskan oleh pemerintahan Prabowo, ya saya kira persepsi publiknya juga cukup tinggi. Tapi secara prinsip pastinya internal koalisi Prabowo akan diminta bagaimana pendapat mereka soal penilaian terhadap Prabowo, apakah layak untuk kembali dimajukan ataupun tidak. Tapi saya membaca ada kecenderungan partai-partai yang ada di Kim dan Kim Plus ini sepertinya akan lebih condong untuk mendorong Prabowo kembali untuk maju untuk yang kedua kalinya. Oke, kalau begitu terakhir saya ingin ke Bang Herman. Bang Herman, kemudian bagaimana Anda melihat peluang dari Mas AHY untuk di tahun 2029 meskipun masih dini begitu, sekalipun juga Anda menyatakan bahwa memang akan bekerja kinerja terlebih dahulu begitu ya untuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, akan tapi pasti ada kemungkinan dan juga peluang untuk Mas AHY dari Demokrat seperti apa? Ya, kalau kita bisa melihat bagaimana daya juang Mas AHY ya ketika 5 tahun kebelakang saja menghadapi situasi COVID, menghadapi situasi ancaman dari gangguan gerakan yang ingin merebut kepemimpinan Partai Demokrat, kemudian bagaimana memodernisasi manajemen partai, kemudian juga sekarang mendapatkan amanah kemarin waktu di pemerintahan Pak Jokowi sebelumnya sebagai Menteri ATR BPN juga bagaimana langsung running di penuntasan ataupun program gebuk mafia, kemudian menuntaskan PTSL, wilayah-wilayah yang selesai 100% PTSL, kemudian masuk di Menko mengkoordinasikan meskipun anggaran efisiensinya juga mungkin menurunkan terhadap agresivitas terhadap kementerian-kementeriannya. Tetapi saya kira kita bisa melihat bagaimana tidak pernah mengeluh dan selalu memiliki daya juang yang tinggi, dibarengi oleh prestasi akademik. Ya, beliau juga sebagai Adi Makayasa di TNI dan kemudian bisa meraih gelar-gelar akademiknya baik S2, S3 dengan cum laude. Tentu ini adalah prestasi-prestasi yang tidak bisa dikesampingkan gitu ya. Sebagai sosok figur tokoh bangsa yang memiliki track record, bekal pendidikan, bekal pengalaman, dan nanti 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan memiliki bekal pengalaman yang lebih mumpuni di bidang pemerintahan. Saya kira ini adalah bekal potensi yang bisa membawa bangsa kita ke depan lebih baik. Usianya masih muda dan tentu bisa menjawab berbagai tantangan. Ini yang penting. Bagaimana memikirkan Indonesia dulu lah gitu ya. Dan bagi Demokrat dengan idealismenya tentu ya, Pak SBY sebagai orang tua kami bersama selalu mengedepankan idealisme bagaimana berpikirnya. Tetapi ya nanti dalam perjalanannya seperti apa ya. Kemungkinan-kemungkinan politik memang selalu ada. Kita lihat saja nanti ke depan seperti apa. Namun idealisme kami adalah bagaimana ini sukses semua, kemudian kami punya masa lalu bagaimana Pak SBY sebagai presiden juga telah memimpin 10 tahun Indonesia dengan baik, yang sekarang juga selalu diminta untuk mendampingi Pak Prabowo, kemudian bagaimana ke depan kami juga memiliki AHY untuk dapat menjadi pemimpin bangsa ke depan. Saya kira itu dia peluang-peluang dan juga potensi dari Mas AHY. Kita juga tentunya untuk saat ini Demokrat masih akan terus mensukseskan dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Akan kita lihat seperti apa, apakah Mas AHY akan berhadapan dengan Presiden Prabowo Subianto nanti di tahun 2029. Masih sangat dinamis dan sangat ini sekali. Akan tetapi terima kasih atas pandangannya. Sebelumnya sudah menyatakan pandangannya Mas Adi Prayitno, yakni Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, dan juga Ketua DPP Partai Demokrat, yakni Pak Herman Hairon. Terima kasih, selamat malam dan salam sehat selalu. Terima kasih. Ya pemirsa, mantan pemain timnas Belanda yakni Jordi Cruyff yakni resmi ditunjuk PSSI sebagai Technical Advisor atau penasihat teknis timnas Indonesia. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Berita Satu Utama.